salah arah, tujuannya tidak sampai. Hai manusia, hai presiden, telah diberitahukan kepadamu, berlakulah adil dan mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati artinya akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu. Siapa yang engkau akui? Yaitu Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kuasa. Siapakah Dia? Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Esa. Tidak ada yang lain, namanya satu-satunya Tuhan yang Esa, Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Jangan sesat, karena kesesatan itu membawa omongan yang sia-sia, sehingga tidak mencapai tujuan. Seperti kata Timotius 1 ayat 1. Ada orang yang tidak sampai ke tujuannya dan disesatkan oleh omongan yang sia-sia. Hukum Taurat, pengajar hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat, tapi tidak mengerti apa itu ajarannya, dan tidak mengerti pokok-pokok bahasan yang diajarkan, sehingga tersesat. Hukum Taurat berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi yang dilakukan hukum Taurat justru melakukan persekusi terhadap agama lain, melakukan persekusi kepada orang lain, dan mengatakan kamu menista agama dan menggunakan nama Allah dengan sembarangan, menggunakan nama Allah dan mengatasnamakan Allah untuk melegalkan kejahatan mereka dan memberangus orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Hukum Taurat memang baik untuk mengajar, menginsafkan, tapi harus disertai pengertian yang benar, pengertian tentang kitab suci yang benar dan kuasa Allah yang benar, sehingga tidak menggunakan ajaran itu untuk mengeksekusi, menghukum orang lain. Tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal hanya satu Allah. Tuhan tidak pernah mengajar seperti itu. Allah yang Esa tidak pernah mengajar seperti itu, sehingga bangsa ini tersesat dan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, dan tidak mengakui salib itu adalah tanda kasih Allah. Salib itu diserupakan, salib itu
diragukan. Makanya akhirnya tersesat, salah arah, tujuannya tidak sampai karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Mari bertobatlah, Yesus mengasihi engkau. Mau dibawa kemana bangsa ini? Rendah hatilah di hadapan Tuhan dan akuilah kesalahanmu bahwa itu salah. Yang benar adalah firman Allah. Allah itu adalah kebenaran dan kebenaran itu datangnya dari Yesus Kristus. Kalau engkau tidak mau tersesat, bangsa ini tidak mau tersesat, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mintalah ampun kepadanya, supaya Yesus yang mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, membawa bangsa ini kepada arah yang benar, sampai tujuan, yaitu Indonesia yang berkeadilan, yang sejahtera, yang adil dan makmur. Indonesia, ini tahun rahmat bagi Indonesia. Yesus akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari goncangan dunia, dari goncangan ekonomi, dari penyesatan. Yesus itulah pembebas. Ini tahun rahmat pembebasan untuk Indonesia. Yesus mengasihi Indonesia. Akuilah, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya Allah. Allah yang esa. Allah yang satu. Tidak ada yang lain. Yesus adalah Allah. Yang lain yang tidak mengakui Yesus Allah, ia percaya kepada ilah. Allah, akuilah dia sebagai Allah, maka dia akan meluruskan jalanmu, yaitu jalan yang sampai kepada tujuan. Tujuan Indonesia adil dan sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.